Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Kembali lagi di sini bersama Bu Tia dalam pembelajaran matematika kelas 7. Hari ini kita masih di bab garis dan sudut. Dan yang akan kita pelajari hari ini adalah menentukan besar sudut dua garis sejajar yang dipotong oleh garis. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita masuk untuk dua garis sejajar yang dipotong garis. Ini untuk sudut-sudut yang sehadap itu memiliki besar yang sama. Ya, ini yang harus diingat. Selanjutnya ada lagi sudut-sudut dalam berseberangan. Ini juga memiliki besar yang sama. Selanjutnya sudut-sudut luar berseberangan itu besarnya juga sama. Jadi pasangan sudut yang sehadap, pasangan dalam berseberangan, pasangan sudut luar berseberangan, dan satu lagi adalah pasangan sudut yang saling bertolak belakang, itu besarnya masing-masing sama. Sama pasangannya ya, sesuai dengan pasangannya. Nah, untuk yang jumlah pasangan sudut dalam sepihak, jadi ini dijumlahkan. Dua sudut yang saling membentuk sudut dalam sepihak, sudut luar sepihak, dan juga sudut lurus, itu kalau dijumlahkan besarnya adalah 180 derajat. Ya, selanjutnya untuk lebih memudahkan kalian, Bu Tia di sini akan berikan contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama, nih kita lihat, perhatikan gambar di bawah ini. Ya, ini ada gambar dua garis yang saling sejajar. Ya, ini ada dua garis yang saling sejajar, yaitu garis A dan garis B yang dipotong oleh sebuah garis C. Ya, yang sejajar adalah garis A dan garis B. Pertanyaannya adalah, jika sudut A4, ya, sudut A4 ini besarnya adalah 120 derajat, tentukan besar B4. Nah, B4 sini. Yang pertanyaan selanjutnya A1, sudut B1, sudut B3, dan juga sudut A3. Nah, kita ingat yang tadi ya, ada yang sudut saling sehadap, itu besarnya sama, sudut yang lain nanti juga sama. Nah, sekarang kita lihat di sini, yang diketahui A4, yang ditanyakan pertama adalah B4. Nah, lihat sudut B4 ada di mana? Di sini. Yang diketahui sudut A4, oh kita lihat A4 di sini, B4 di sini. Berarti dua sudut ini saling sehadap. Jadi sudut B4 dengan sudut A4 itu adalah sudut yang saling sehadap. Kalau sehadap itu nanti besarnya akan sama ya. Dua sudut yang saling sehadap maka besarnya sama. Kita lihat A4 berapa besarnya? 120. Berarti sudut B4 sama dengan 120 derajat karena besarnya sama. Oke, selanjutnya sudut A1. Kita lihat sudut A1 ada di mana? Di sini. Sudut A1 yang diketahui A4. Sudut A1 dan A4 ini membentuk sudut apa? Berpelurus ya, dengan sudut A4. Maka kalau berpelurus, maka jumlah kedua sudut ini nanti sama dengan 180. Maka sudut A1 ditambah sudut A4 sama dengan 180. Nih ya. Yang diketahui sudut A4, berarti sudut A1 ditambah sudut A4 120 derajat sama dengan 180. Maka sudut A1-nya sama dengan 180 derajat dikurangi 120 derajat. Maka sudut A1-nya adalah 60 derajat. Ya, karena A1 dan A4 itu merupakan sudut yang saling berpelurus, maka jumlah kedua sudutnya sama dengan 180 derajat. Mudah ya? Oke, kita yang selanjutnya, sudut B1.
Nah, sudut B1 mana? B1 di sini. Oh, kita lihat. Adakah yang merupakan sudut sehadap? Ada, yaitu sudut A1. Sudut B1 sehadap dengan sudut A1. Ya, B1 dengan A1 ini sehadap, maka besarannya sama, sehingga sudut B1 sama dengan 60 derajat. Karena A1 tadi ketemu berapa ini? 60 derajat. Besarnya sama, berarti B1 pun besarnya 60 derajat. Mudah ya. Kalau sehadap dan yang tadi itu besarnya sama, kita tidak perlu mencari. Tapi kalau yang berpelurus, terus luar sehadap, itu jumlahnya kedua sudut harus 180. Cara mencarinya seperti ini. Oke, sekarang sudut B3. Sudut B3 kita lihat B3. Nah, ini bertolak belakang dengan sudut B1. Nah, kalau bertolak belakang, ya, saling bertolak belakang, maka besarnya juga tadi sama, ya kan? Kalau besarnya sama, sekarang kita lihat B1 besarnya berapa? 60 derajat. Berarti sudut B3 sama dengan sudut B1, yaitu 60 derajat. Ya, mudah kan? Sekarang yang terakhir, untuk sudut A3. Oh, sudut A3 di sini. Nah, kita bisa pakai yang bertolak belakang ini. Sudut A3 itu bertolak belakang dengan sudut A1. Sudut A1 berapa tadi? 60 derajat. Maka sudut A3 besarnya sama dengan sudut A1, yaitu 60 derajat. Selesai. Nah, mudah kan? Sekarang kita coba ke contoh yang lainnya. Untuk contoh yang kedua, perhatikan gambar ini. Ya, di sini dua garis sejajar. Nah, kalau tadi dua garis sejajarnya kanan kiri, sekarang dua garis sejajarnya atas bawah. Konsepnya tetap sama. Oke. Nah, perhatikan gambar di atas, tentukan nilai. Yang pertama itu X. Tentukan nilai X. Yang kedua, tentukan nilai Y. Yang ketiga, tentukan nilai Z. Dan yang keempat, tentukan nilai X plus Y plus Z. Sekarang kita kerjakan dulu dari yang X. Ya, pertanyaannya. Kita lihat. Sudut 4X. Ya, X ini ada di sini. Sudut 4X ini bertolak belakang dengan 80 derajat. Nah, kalau bertolak belakang, maka nilainya akan sama. Berarti 4X itu sama dengan 80 derajat. Maka X sama dengan 80 derajat dibagi 4. 80 derajat dibagi 4 berapa? Ya, X nilainya 20 derajat. Ya. Selanjutnya, Y. Sudut Y plus 20. Ya, sudut Y plus 20 ini merupakan sudut luar sepihak. Ya, ini sama-sama di luar ya. Sudut luar sepihak dengan sudut 80 derajat. Maka kalau luar sepihak itu jumlahnya nanti sama dengan 180 derajat, sama dengan sudut pelurus, ya kan? Nah, sekarang cara mencarinya berarti Y plus 20 derajat, nih, Y plus 20 derajat ditambah 80 derajat, itu nanti hasilnya 180 derajat. Maka kita operasikan dulu yang bisa dijumlahkan. 20 ditambah 80 sama dengan 100, berarti Y plus 100 derajat sama dengan 180 derajat. Maka Y-nya sama dengan, karena di sini penjumlahan berarti dikurang. Kalau tadi di sini perkalian, maka ini 4X perkalian 4 dikali X, jadi dibagi, ya kan? Nah, ini penjumlahan, maka 180 derajat dikurangi 100 derajat. Berarti nilai Y sama dengan 80 derajat. Mudah ya? Nah, sekarang untuk yang C, tentukan nilai Z. Mana Z? Ini, ya kan?
nilai Z, 4Z dikurangi 20 derajat, ini merupakan sudut yang saling bertolak belakang dengan Y plus 20, ya kan? Saling bertolak belakang. Nah, kalau saling bertolak belakang, maka nilainya sama. Berarti 4Z dikurangi 20 derajat, itu sama dengan Y plus 20 derajat. Maka Y plus 20 derajat tadi Y-nya berapa? 80. 80 derajat ditambah 20 derajat. Berarti 4Z dikurangi 20 derajat itu sama dengan 100 derajat. Ya kan? Berarti di sini 4Z, karena di sini dikurang, supaya 0 kita tambah. 0 kan di sini jadinya tinggal 4Z. Yang sini juga ditambah. 100 derajat ditambah 20 derajat sama dengan 120 derajat. Itu masih 4Z. Tapi Z-nya perkalian jadi bagi. 120 derajat dibagi 4 sama dengan 30 derajat. Ini nilai Z-nya. Mudah kan? Ya. Sekarang yang terakhir untuk D, X plus Y plus Z, ya, sama dengan X-nya 20 ditambah Y-nya 80 derajat ditambah Z-nya 30 derajat. Ketemu 130 derajat. Mudah ya? Nah, yang perlu kalian ingat adalah untuk dua garis sejajar yang dipotong oleh garis, yang kalian harus benar-benar ingat dan pahami adalah nih, sudut yang sehadap, dalam berseberangan, luar berseberangan, dan yang saling bertolak belakang, masing-masing itu nanti besarnya sama, ya. Satu pasang ini besarnya sama. Misalkan sudut sehadap A1 tadi dengan sudut sehadapnya berarti dengan B1, maka besarnya akan sama. Berlaku juga untuk dalam berseberangan, luar berseberangan, dan yang saling bertolak belakang. Tetapi untuk sudut dalam sepihak, sudut luar sepihak, dan sudut lurus, jumlah kedua sudut yang berpasangan itu nanti jumlahnya 180 derajat. Kalau kalian sudah paham dengan ini semua, maka nanti bentuk soalnya akan seperti apa, kalian insya Allah bisa mengerjakan. Oke? Alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai sudah perjumpaan kita hari ini. Semoga apa yang telah Butia sampaikan dapat kalian terima dengan baik dan dapat kalian pahami dengan baik. Oke, Butia akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.